Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Sapta Hermawan Sabilillah, perwakilan dari kelompok 3 dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan antara kriteria dengan kriteria, kemudian kriteria dengan alternatif. Pada kasus ini, yaitu bisa dibaca sendiri, PT TMK Project akan membeli sebuah peralatan servis komputer yang berada jauh dari daerahnya. Oleh karena itu, maka mereka akan membeli barang tersebut dengan memperhatikan 3 faktor, antara lain yaitu harga, ongkir, dan waktu. 3 faktor ini yang akan menjadi sebuah kriteria. Maksudnya 3 buah kriteria dengan ketentuannya harga lebih penting dibanding dengan ongkir, harga mutlak lebih penting dibanding dengan waktu, kemudian ongkir lebih penting dibanding dengan waktu. Nah, kemudian kita melakukan penyelesaian. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Kemudian dari masalah di atas, maka solusi yang diinginkan adalah menentukan kriteria. Dan untuk menentukan solusi yang diinginkan, pertama kita menentukan kriteria dan alternatif. Kemudian di sini ada tiga poin. Yang pertama itu tujuan untuk memilih toko online terbaik, kemudian harga ongkir atau ongkos kirim, kemudian waktu pengiriman. Yang terakhir adalah alternatif. Alternatif di sini kita memilih 3 toko Katana, toko Sakura, dan toko Kimura. Setelah itu, maka struktur hierarki akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat matriks berpasangan. Pada contoh kasus ini terdapat 3 kriteria, yakni harga, ongkos kirim, dan waktu pengiriman. Kemudian pada alternatif juga ada 3 toko, yaitu toko Katana, toko Sakura, dan Kimura. Buatlah 4 kali perbandingan matriks. Di sini perbandingan pertama adalah masing-masing kriteria, kemudian perbandingan alternatif terhadap kriteria harga, kemudian perbandingan alternatif terhadap kriteria ongkos kirim, dan yang terakhir adalah perbandingan alternatif terhadap kriteria waktu pengiriman. Maka akan menjadi seperti ini. Di sini kita menggunakan kode K1, K2, dan K3, yang artinya adalah kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Kemudian kita buat matriks berpasangan untuk yang pertama, yaitu untuk mencari sebuah rasio konsistensi, tapi dengan alur pertama yaitu matriks berpasangan. Matriks berpasangan di sini kita harus tahu bagaimana cara mengisi field ini dengan acuan yaitu tabel intensitas kepentingan. Tabel intensitas kepentingan bisa dilihat sendiri banyak di internet juga ada, dengan acuan bahwa nilai 5 itu diambil dari keterangan yang bersangkutan. Kemudian nilai-nilai ini dengan ini itu saling bertolak belakang, dalam artian ketika di sini 5, maka di sini harus 1/5. 1/5. Maka akan dihasilkan sebuah matriks 3x3. Karena ada 3 kriteria, maka akan 3x3 dengan jumlah dengan menggunakan sum atau sum dari F5 sampai F7. Ini juga dari G5 sampai G7, kemudian juga dari H5 sampai H7. Setelah itu, maka
maka perbandingan masing-masing kriteria berdasarkan fakta, maka fakta tersebut diubah menjadi bentuk kualitatif. Nah, ini bagaimana cara mengisi field-field tadi. Contoh saja kita di sini kita hapus saja. Maka di sini karena ini adalah tabel perbandingan, cara mengisinya di sini satu, kemudian sini satu, sini satu. Kenapa? Karena ini adalah perbandingan yang antara K1 dengan K1. Jika K1 dibanding K1 maka kan sama-sama satu, kemudian K2 dibanding K2 sama-sama satu juga, dan kemudian K3 dan K3 sama-sama satu. Ini adalah indeks. Kemudian di sini kita isikan sesuai dengan fakta yang ada. Harga lebih penting dibanding dengan ongkos kirim. Nah, harga dibanding dengan ongkos kirim, maka hasilnya di sini 5. Jika di sini 5, maka di sini adalah 1/5. Begitu juga dengan ini. Ketika harga mutlak lebih penting dengan waktu pengiriman, maka skalanya adalah 7. Maka di sini diisi dengan 7. Kemudian di sini diisi 1/7. Begitu seterusnya. Setelah itu kita akan lihat perbandingan antara K2 dan K3. K2 adalah ongkos kirim. Ongkos kirim lebih penting dibanding waktu pengiriman, maka skalanya 5. Ketika di sini diisi 5, maka sebaliknya adalah 1/5. Seperti itu. Maka dihasilkan sebuah jumlah dalam kriteria berpasangan. Ini digunakan untuk mencari eigen value vektor normalisasi atau EVN. Setelah itu maka oke, kita lihat lagi ini adalah keterangannya. Pertama ada kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Ini adalah A adalah indeks. Jadi A indeks pertama, baris pertama kolom pertama, kemudian baris pertama kolom kedua, kemudian baris pertama kolom 3, dan seterusnya. Ini untuk yang matriks berpasangan masing-masing kriteria. Kemudian ini untuk alternatif seperti ini, K1, nanti K2, dan K3. Maka hasil matriks berpasangan kan seperti ini ketika kita cari isi tadi. Setelah itu maka dari hasil atas kita akan mencari sebuah nilai atau eigenvektor normalisasi. Caranya ini adalah hasil dari perbandingan K1 dan K1 dibagi dengan jumlah. Begitu juga seterusnya. Dibagi jumlah. Caranya adalah dengan K1 dibagi mutlak. Ini dulu ya. Karena kalau mutlak itu kita mutlakkan, jadi acuannya ini di pada jumlah, maka di sini akan semuanya seperti ini. Nah, ini tidak ada bedanya karena tadi sudah dibuat. Setelah itu setelah didapatkan matriksnya, maka kita akan cari jumlahnya dengan menggunakan rumus sum. Kita gunakan dari K5 hingga K3 kurung enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian prioritas. Prioritas itu kita akan mencari sebuah nilai eigenvektor normalisasi atau yang kita sebut dengan prioritas. Itu caranya kita akan membagi jumlah dari
eigenvektor normalisasi dengan berapa banyak kriteria yang ada. Karena di sini totalnya ada tiga kriteria, maka jumlah ini adalah N5 ini dibagi dengan mutlak C8. Enter, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan buat perhitungan lagi di mana kita akan mencari sebuah rasio konsistensi dari hasil nomor 2 ini. Caranya adalah kita akan menjumlahkan matriks per baris. Matriks per baris ini dengan rumus ini dikali dengan mutlak ini. Begitu juga ini. Akan dikali sini, ini terkali dengan ini, ditaruhlah di sini. Baris pertama. Kemudian baris kedua juga seterusnya menggunakan rumus seperti ini. Maka jumlah yang ini pakai sum juga akan kita taruh di sini. Nah, jumlahnya seperti ini. Kemudian dari tabel di atas, maka setiap baris kriteria ditemukan. Selanjutnya kita akan hitung jumlah total. Jumlah total ini yang nantinya akan digunakan untuk mencari perhitungan rasio konsistensi. Caranya adalah kita akan menambahkan jumlah per baris dengan kriteria. Prioritas maksud. Astagfirullah. Jumlah per baris dengan prioritas. Nah, ini. Ditambahkan saja prioritas dengan jumlah, kemudian ini juga dengan jumlah, prioritas terakhir dengan jumlah. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan jumlahkan lagi dengan jumlah total seperti ini 4,305 untuk mencari perhitungan rasio konsistensi. Setelah itu kita akan mencari namanya, yang pertama itu lambda max. Lambda max itu rumusnya adalah seperti ini ya, dengan rumus berapa jumlah total dibagi dengan jumlah kriteria. Nih. Setelah itu menghasilkan hasil seperti ini, yaitu 1,435. Dari hasil lambda max akan dicari sebuah namanya consistent index CI. Caranya adalah dengan rumus lambda max dikurangi total kriteria atau N, banyaknya kriteria, kemudian dibagi dengan total kriteria dikurangi 1. Seperti ini. Maka hasilnya min 0,7825 untuk CI. Seperti ini. Kemudian konsisten rasio atau CR itu adalah di mana CI dibagi dengan IR. IR ini apa? IR ini indeks rasio. Indeks rasio dari 3 kriteria adalah ini. Maka konsistensi indeks dibagi dengan 0,58 akhir dan mendapatkan hasil minus 1,349 sekian. Nah, dengan keterangan bahwa konsisten rasio atau rasio konsistensi itu kurang dari sama dengan 0,1, maka dibuatlah sebuah keterangan bahwa jika hasil dari CR itu kurang dari 0,1, maka
tampilkan konsisten. Jika tidak, maka tidak konsisten. Seperti itu saja. Maka dari sini akan menghasilkan nilai konsisten. Setelah itu, maka hasil dari nilai prioritas tersebut bisa digunakan sebagai acuan, yakni ini sebagai acuan dalam menghitung rumus nanti yang kita gunakan. Kemudian setelah itu kita akan cari sebuah matriks berpasangan terhadap harga, kriteria harga, dengan rumus yang sama. Yang kita akan cari adalah terakhir ini. Jadi inti dari perhitungan ini adalah mencari sebuah prioritas. Yang prioritas itu bisa dibuktikan ini konsisten atau tidak. Seperti itu. Dengan rumus yang sama, kemudian dengan perbandingan, toko katana mendekati lebih penting dibanding dengan toko sakura, maka skalanya 2. Nih, ketika 1 dibanding 2, skalanya 2. Kemudian toko katana sedikit lebih penting dibanding toko kimura, maka di sini 3. Bagaimana dengan ini? Ini adalah kebalikannya seperti tadi, 1/2. Di sini 1/3. Karena di sini A2 atau toko Sakura dibanding dengan toko Kimura, maka dengan skala 2 di sini adalah 1/2. Hasilnya akan tetap sama. Kemudian setelah itu, setelah mencari semuanya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian tahap terakhir adalah kita mencari ranking. Ranking adalah di mana kita akan mendapatkan satu hasil di mana keputusan itu mendukung studi kasus yang di atas tadi. Dengan rumus prioritas, karena ini adalah K1, kategori 1, alternatifnya alternatif 1 ini. Pada alternatif 1 mendapatkan nilai 0,4923 dengan cara yaitu yang pertama adalah kita akan mengalihkan antara nilai prioritas dikali dengan prioritas masing-masing kriteria dikali dengan harga. Seperti itu. Karena nanti kita akan menggunakan ini sebagai acuan, maka kita akan mutlakkan seperti ini. Ditambah ini atau mutlak O6 dikali dengan prioritas alternatif terhadap ongkos kirim. Setelah itu ditambah lagi dengan ini, atau kita bisa taruh di sini mutlak O7 dikali dengan prioritas terakhir yaitu kriteria terhadap pengiriman. Dan enter. Oh, salah. Ini salah. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini bisa ini kalau kita menggunakan super rumus seperti ini, kita tinggal tarik saja.
Nah, maka dengan hasil seperti ini, tidak berubah. Pada alternatif 1 yaitu toko Katana mendapatkan ranking 0,449. Bisa kita perkecil juga. Oh, salah. 3, di belakang. Dengan hasil ranking pertama yaitu ditempati oleh A1, kemudian A2 itu ranking kedua, dan A3 ranking dengan nilai seperti ini. Baik, sepertinya sudah cukup pembahasan tentang perhitungan AHP untuk studi kasus pembelian sebuah peralatan servis komputer yang berada di jauh dari lokasi daerah atau toko online. Tujuannya adalah mencari toko online terbaik. Eh, Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.